Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Media Belajar 4112 akan menjelaskan bagaimana cara menulis Al-Quran. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, mengetahui huruf hijaiyah. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara menulis huruf hijaiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf yang ada di dalam Al-Quran disebut huruf hijaiyah, yang terdiri dari 29 huruf, yakni alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Bagaimana cara menulis huruf hijaiyah yang baik dan benar? Mari kita simak caranya. Dalam penulisan huruf hijaiyah terdapat penulisan huruf tunggal dan juga kemudian yang kedua cara penulisan huruf awal, kemudian cara penulisan huruf tengah, dan kemudian yang terakhir adalah cara menuliskan huruf di akhir. Bagaimana cara menuliskan jika dia huruf tunggal? Mari kita simak dan perhatikan gambar berikut ini. Huruf tunggal merupakan huruf yang berdiri sendiri dan tidak bergandeng dengan huruf sebelum atau sesudahnya. Tata cara penulisan huruf Arab tunggal ini tentu dengan cara yang tidak menyambungkannya dengan huruf sebelum maupun sesudahnya. Huruf tunggal biasanya ditulis karena itu bukan kata atau hanya sebagai huruf yang bukan sebagian dari kata, serta lantaran memang tidak bisa disambung dengan huruf sebelum atau sesudahnya. Mari kita simak gambar berikut ini. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, ini ada huruf alif. Jadi huruf alif dituliskannya berdasarkan dari atas ke bawah. Nah, huruf ba, silakan kalian perhatikan tanda panahnya. Begitu cara menuliskannya. Jadi menulis huruf Arab dari kanan ke kiri, begitu ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan arah tanda panah pada setiap hurufnya. Caranya kalian lakukan mengikuti arah panah. Dan juga perlu diperhatikan ada garis, ini contohnya ada garis nih. Jadi tidak di mana posisi yang melewati garis dan di mana posisi yang tidak melewati garis. Gitu ya, ini perlu diperhatikan. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf seterusnya ya. Silakan kalian perhatikan dengan baik bagaimana arah panahnya. Jadi ikuti arah panahnya. Silakan kalian coba di buku tulis kalian. Nah, ini silakan diperhatikan ya. Nah, inilah cara menulis huruf jika dia tunggal. Nah, selanjutnya bagaimana huruf hijaiyah? Bentuk huruf hijaiyah jika dia ditulis pada huruf awal. Nah, huruf awal adalah huruf yang terletak di awal kata. Tata cara penulisannya adalah disambung dengan huruf sesudahnya. Dalam kaitan dengan huruf awal ini, mesti mengetahui huruf mana saja yang bisa disambung dengan huruf sesudahnya dan huruf mana yang tidak. Huruf alif adalah salah satu huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Selain huruf alif, huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya adalah huruf ro, huruf za, huruf zal, huruf zal, huruf hamzah. Nah, huruf-huruf tersebut cara penulisannya dengan mengikuti tata cara penulisan huruf tunggal.
Nah, jadi inilah huruf yang tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Alif, hamzah, wawu, dal, zal, ro, dan zai. Bagaimana dengan huruf yang lain? Huruf yang lain bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Contoh misalnya huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho, gitu ya. Jadi seperti inilah cara penulisannya. Silahkan ikuti tanda panahnya. Begitu juga dengan huruf sin, shin, shod, dod. Nah, silakan ini diperhatikan bagaimana cara menuliskannya. Ikuti tanda panah. Kemudian selanjutnya huruf hijaiyah juga ada bagaimana cara menuliskannya jika dia berada di tengah. Nah, huruf tengah terletak pada tengah kata. Huruf yang terletak di tengah kata, cara penulisannya adalah dengan menyambungkan huruf sebelum dan sesudahnya. Dalam hal ini, maka ada huruf-huruf tertentu yang meskipun berada di tengah, tetap dia tidak bisa diperlakukan seperti huruf lainnya ketika berada di tengah kata. Misalnya huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf za, dan wawu adalah huruf-huruf yang jika mereka di tengah hanya bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Khusus untuk huruf hamzah ada sedikit perbedaan sebab secara bentuk ia tidak berubah sama sekali. Perlu dipahami bahwa setiap huruf yang bisa disambung dengan huruf lain, baik itu sebelum atau sesudahnya, masing-masing dari huruf itu selalu berubah, baik yang menyambung ataupun yang disambung. Tetapi khusus untuk hamzah tidak, yang berubah adalah huruf sesudah dan sebelumnya, sementara dia sendiri sama sekali tidak berubah. Baik, kita perhatikan baik-baik bagaimana perubahan posisi huruf hamzah. Contoh misalnya, nah jika huruf hamzah ini berada di tengah atau di tengah kalimat, maka bentuknya seperti itu ya. Nah, maka bentuknya seperti ini. Jadi yang berubah posisinya adalah yang huruf sebelum hamzah dan juga setelah hamzah. Bagaimana huruf-huruf yang lain? Nah, huruf-huruf yang lain misalnya jika dia ada di tengah seperti ini. Nah, jika huruf alif maka bentuknya seperti ini, tapi dia tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Huruf ba jika dia berada di tengah bentuknya seperti ini. Huruf ta bentuknya seperti ini. Huruf sa bentuknya seperti ini gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana penulisan huruf hijaiyah jika dia berada di akhir kalimat. Nah, huruf akhir yang dimaksudkan adalah huruf yang berada di akhir kata. Bisa juga dikatakan atau diartikan sebagai huruf yang sebelumnya sudah didahului huruf yang lain. Maka cara penulisannya adalah dengan menyambungkannya dengan huruf yang sebelumnya. Huruf yang berada di akhir biasanya bentuknya kembali seperti bentuk tunggal, meskipun tidak sepenuhnya. Contoh misalnya, ini alif bentuknya akan menjadi seperti ini, tapi tersambung dengan huruf sebelumnya. Huruf ba hampir sama dengan bentuk huruf sebelumnya yang pada saat bentuk tunggal, tapi dia disambungkan dengan huruf sebelumnya, dan seterusnya. Kalian bisa lihat gambar-gambar penulisannya sebagai berikut ini. Ini bentuk dari huruf-huruf akhir. Nah, untuk huruf-huruf khusus seperti alif, dal, zal, ro, zai, dan wawu yang ketika di awal kata tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, maka saat mereka berada di akhir kata, hal itu tidak berlaku. Artinya, keenam huruf tersebut, cara penulisannya mengikuti cara penulisan semua huruf yang ada ketika mereka berada di akhir kata. Keistimewaan yang selama ini melekat menjadi hilang ketika di akhir kata. Nah, demikianlah cara penulisan huruf hijaiyah
silakan kalian pelajari. Caranya adalah perhatikan kembali cara penulisannya dan ikuti tanda panahnya, ikuti arah tanda panahnya. Demikian pembelajaran untuk cara penulisan. Semoga dapat bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.